Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Ikhwati fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu tentang seluk-beluk alam jin. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan kita hanya pada satu pembahasan saja, tentang pernikahan bangsa jin dengan bangsa manusia. Ya, pernikahan bangsa jin dengan manusia. Maka bagaimana para ahli ilmu memandang hal ini? Nah, insyaallah kita akan bahas. Karena banyak ternyata kasus ini menyebar luas di bumi Nusantara, di Indonesia. Ini banyak kabar tersiar, itu gimana kok tiba-tiba ibu yang sudah hamil dan usia kehamilannya sudah tua gitu ya. Tiba-tiba janinnya hilang begitu saja. Keguguran mendadak tanpa ada bekas, tanpa ada penyakit, dan juga tanpa ada masalah-masalah yang menyebabkan keguguran itu terjadi. Jadi tanpa ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keguguran. Nah, kemana bayinya itu pergi? Atau sebab apakah yang menjadikan hal tersebut terjadi? Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan kali ini. Taib. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui bahwasanya bangsa jin itu bisa menikah. Ya, bangsa jin itu menikah dan juga kawin sebagaimana bangsa manusia yang menikah antara laki-laki dan perempuannya. Bangsa jin itu juga menikah. Dalilnya ada di surat Al-Kahfi ayat 50 di juz 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." Apakah engkau hendak menjadikan dia, iblis itu ya, dan juga anak cucunya, para setan-setan dari bangsa jin, aulia, ya, pelindung selainku, sedangkan mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa hadza yadullu ala annahum yatanakahuna li ajli dzurriyyah. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka bangsa jin itu juga menikah dan kawin. Untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan pula. Sama seperti manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi. Dalil lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Allah menyifatkan tentang hurun 'ain, bidadari yang bermata jeli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yatumithunna insu qablahum wala jan." Mereka tidak pernah disentuh sama sekali oleh bangsa manusia dan juga bangsa jin sebelum ini. Al-Qurtubi inda tafsirihi yaqul. Al-Qurtubi berkata pada kitab tafsirnya, beliau berkata, fil ayati dalilun ala annal jinna tushikal insi. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya jin itu dipecahkan keperawanannya, atau dia juga mempunyai keperawanan sebagaimana bangsa manusia. Wa tudkhalul jinnatu wa yakunu lahum fiha jinniyat. Bangsa jin yang wanita bangsa jin juga dimasuki oleh suami-suaminya atau oleh jin-jin yang jin laki-laki. Maka hal ini juga menunjukkan bahwasanya di alam jin itu memang ada jin perempuan. Tidak cuma jin laki-laki saja. Sebagaimana doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sebelum masuk toilet. Ya Allah, hamba memohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan.
Ya, maka dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya di bangsa jin ya mereka kawin mengawini satu sama lain. Ada yang berawan, ada juga yang sudah dipecahkan. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa dzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala wasafa al-hurul 'aini bi annahum lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dan dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyifati hurun 'ain, bidadari yang bermata jeli, ya. Bahwasanya mereka itu tidak pernah disentuh sama sekali, tidak pernah dijimai dan lain sebagainya dengan bangsa manusia, laki-laki dari manusia ataupun laki-laki dari bangsa jin. Yu'alimuka anna an-nisa al-adamiyat qad yatmithunna al-jan. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya wanita-wanita dari bangsa manusia ketika mereka hidupnya pernah disentuh dan dijamah oleh bangsa jin dari kalangan jin laki-laki. Na'udzubillah. Ya, maka kebanyakan ya dari yang mempunyai gangguan-gangguan seperti ini, baik itu sihir ataupun gangguan jin biasa, jin keturunan gitu. Mereka ada yang seakan-akan ketika ia tidur seakan-akan seperti ada yang meraba, atau yang paling sering arep-arep, apa itu namanya, ketindihan. Ya, ada juga yang bermimpi seakan-akan dilamar oleh seorang laki-laki. Kadang tak terlihat wajahnya, tapi terkadang laki-laki yang menakutkan wajahnya. Kayak Gondoruo atau Buto Ijo dan lain sebagainya. Atau malah ular, mimpi dinikahi anjing dan lain sebagainya. Itu ulahnya bangsa jin. Kadang ada juga yang mimpi seakan-akan di tengah lautan, tiba-tiba disetubuhi di sana dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Wa annal hurul 'aini qad bara'na min hadzal 'aibi wa nazzahna. Sedangkan ya hurun 'ain ini, bidadari yang bermata jeli, itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari aib-aib ini. Tidak pernah disentuh sama sekali. Dan mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tamthu dalam ayat ini maknanya adalah al-iftidad wa huwa nikahu bitadmiyah. Nah, maksudnya adalah iftidad itu ya ini, apa namanya? Mohon maaf. Memecahkan keperawanan. Jadi keperawanannya dipecahkan itu. Itu adalah alif tidad at-tamthu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata bahwasanya ittafaqa ala dzalika ulama us-salaf minas sahabati wat tabi'in wa a'immatil muslimina wa thabata at-tasrih bidzalika fi hadithi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi wa bu'ithat ila al-insi wal jinni. Telah para ulama salaf ya, para sahabat ya, dari kalangan sahabah, tabi'in, dari para a'immatul muslimin, semuanya telah berittifaq, semuanya sepakat ya, bahwasanya pernikahan antara bangsa jin dan manusia itu memang ada. Wa thabata at-tasrih bidzalika fi hadis. Tasrih ini telah ditetapkan juga dalam suatu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaumnya. Dan juga diutus kepada seluruh bangsa manusia dan juga bangsa jin. Beliau juga berkata, ya, wa annal jinna qad yaqa'u minha lil insi as-sar'u bisabab syahwah wa hawa wa ishq kama yattafiqu lil insi ma'al insi. Bahwasanya bangsa jin yang memang telah mengganggu manusia ya, dengan apa itu namanya? Gangguan kesurupan.
kesurupan atau yang lain gitu ya. As-sor' itu ya kesurupan karena sebab syahwat, karena hawa nafsu mereka, karena rasa cinta mereka yang amat dalam dan juga menggebu-gebu. Kama yattafiqu lil insi ma'al insi, sebagaimana manusia yang mempunyai syahwat dan hawa nafsu antara manusia satu dengan manusia yang lain. Waqad yatanakahul insu wal jinni waqad yatanakahu al insu wal jin wa yuladu bainahuma walad. Dan telah terjadi ya pernikahan antara manusia dan jin, bahkan sampai lahir dari mereka berdua itu seorang anak. Wa hadza katsirun ma'ruf. Nah, ini telah banyak terjadi dan sudah ma'ruf adanya, sudah diketahui adanya kejadian ini. Waqad dzakara ulama dzalika wa takallamu alaihi wa karha aktsarul ulama munakahatul jin. Dan para ulama juga telah menyebutkan tentang pernikahan bangsa jin dan juga manusia. Nah, mereka juga telah membicarakan hal ini, namun kebanyakan para ulama membenci pernikahan antara bangsa jin dan juga manusia. Jadi tidak perlulah, kita sudah ada manusia banyak juga yang cantik, banyak juga yang cakep. Tinggal pilih dari golongan manusia saja, tidak perlu aneh-aneh sampai ke bangsa jin. Karena nantinya malah mereka itu kadang mencelakakan kita sendiri. Nauzubillah. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa rubbama yujami'u saya Utsaimin ya berkata, wa rubbama yujami'u ar-rajul minal jinni al-untha min bani Adam. Dan bisa saja terjadi ya kasus persetubuhan antara bangsa jin laki-laki yang menyetubuhi perempuan dari bangsa manusia. Wa kadzalikal aks, dan begitu juga kebalikannya, laki-laki dari bangsa manusia menyetubuhi perempuan dari bangsa jin. Nah, ini para ulama berbeda pendapat ya tentang hukumnya. Boleh enggak sih sebenarnya menikahi bangsa jin, antara laki-laki dari bangsa jin dengan perempuan dari bangsa manusia. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, suatu ketika beliau pernah ditanya, innaha huna rajulan minal jinni yakhtubu ilaina jariyatan yaz'umu annahu yuridul halal. Nah, ini pernah itu suatu ketika Imam Malik ditanya, ini ada bangsa jin nih, bangsa jin laki-laki yang datang melamar budak perempuan kami. Dia itu mengaku pengen menghalalkan hubungannya. Lalu jawab Imam Malik. Ya, Imam Malik menjawab ketika itu, ma arabi dzalika ba'san fid din. Aku tidak melihat keburukan, kejelekan hal ini pada agama. Walakin akrahu idza wajadtu imra'atan hamilan qila laha man zawjuk. Nah, tapi aku sebel itu ya. Aku benci gitu. Ketika aku menemukan seorang perempuan yang sedang hamil, lalu ditanya kepadanya, siapa suamimu? Lalu dia menjawab, minal jin, suamiku dari bangsa jin. Maka hal ini bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah, mengapa demikian? Nanti enak-enakan orang-orang pada zina, ya kan? Pada zina, ya ketika udah zina, suaminya nggak mau tanggung jawab gitu, yang menzinai nggak mau tanggung jawab, ya nggak mau ngerawat gitu.
Lalu ketika ditanya, siapa suamimu? Dari bangsa jin. Wah, enak sekali. Nah, ini maka bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Yang dikambing hitamkan bangsa jin. Padahal zina dengan laki-laki lain. Nah, ini yang bahaya. Ini mengapa Imam Malik memakruhkan pernikahan dengan bangsa jin. Lalu kata Hasan Al-Basri ya tentang tazwij, antazwiji bijinniyah, tentang pernikahan dengan jin perempuan. Nah, kalau kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan yajuz bisyuhud, boleh tapi dengan saksi-saksi. Ya, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, lebih baik nikah dengan perempuan dari bangsa manusia. Karena jelas wujudnya nyata, ya, nyata dan juga bisa menolong kita dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau bangsa jin itu kadang-kadang mereka berubah bentuk dengan wujud yang amat cantik, namun sebenarnya buruk rupa. Naudzubillah. Namun pendapat jumhur ulama juga mengatakan bahwasanya pernikahan dengan bangsa jin itu makruh hukumnya. Lebih baik menikah dengan bangsa manusia. Ya. Dengan penjelasan Ibnu Taimiyah tadi ya bahwasanya antara pernikahan bangsa jin dan manusia terkadang ya dan seringnya memang menghasilkan anak dari hasil hubungan intim antara jin dan juga manusia. Wallahu alam bagaimana anaknya, wujudnya. Tapi yang jelas kalau misalnya yang dihamili itu perempuan dari bangsa manusia, ya maka kemungkinan besar memang bisa sampai membuat perut itu seperti seakan-akan hamil beneran. Ya memang hamil, tapi yang ada dalam kandungannya adalah anak dari bangsa jin. Ketika menginjak usia kehamilannya yang sudah sebentar lagi gitu ya, mau melahirkan, itu sudah diambil langsung oleh bangsa jin ke alam mereka. Nah, itu. Atau di lain waktu kalau misal memang dia gadis gitu ya, itu seakan-akan sperma jin itu menyebar ke seluruh tubuhnya sehingga tubuhnya itu menggelambir gendut, tapi gendutnya itu ndak bagus gitu ya, sampai menggelambir seperti itu. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Ustadz saya dulu, Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullahu ta'ala. Sedangkan wanita dari bangsa manusia yang sudah menikah, biasanya antara sperma jin dan sperma manusia dari suaminya itu akan bergabung jadi satu sehingga menyebabkan anak. Nah, ketika anaknya sudah lahir diambil oleh bangsa jin, atau bahkan ada yang sampai keluar, maka jadilah seperti siapa itu Tebo atau siapa itu yang katanya diklaim sebagai anak Gondoruo. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-marji wal ma'ad. Lalu tentunya antara pernikahan bangsa jin ya dan juga manusia itu didasari dengan adanya rasa cinta. Rasa cinta antara jin dan juga manusia. Sebelum kita kita bahas tentang sebab-sebab mengapa bangsa jin itu bisa jatuh cinta terhadap manusia, ada baiknya kita perlu mengetahui dahulu tentang tanda-tanda gangguan jin yang disebabkan karena cinta. Nah, ini yang dimaksud adalah masul isqi, gangguan jin karena cinta yang menggebu-gebu. Tanda pertama, dia sering mimpi basah, entah itu laki-laki atau perempuan, wallahu a'lam. Basah di sini maksudnya adalah mimpi seakan-akan dia disetubuhi tanpa sebab.
Contoh mimpi yang ada sebabnya, yaitu karena mimpi karena dia telah balik. Nah, bagi laki-laki ya. Allah alam kalau perempuan. Lalu apa misalnya mimpi karena sering melamunkan hubungan badan, udah pengen kebelet nikah gitu ya. Lalu yang ketiga, mimpi karena melihat sesuatu yang merangsang. Nah, ini ada sebabnya, ini mimpi-mimpi yang ada sebabnya seperti ini. Atau mimpi karena kepenuhan, stoknya terlalu penuh, sehingga perlu ada yang dibuang. Nah, makanya mimpi. Ini mimpi-mimpi yang ada sebabnya. Mimpi yang nggak ada sebabnya, ya yang pernah dialami oleh kakak kelas saya waktu itu, ketika di pondok. Tidur sebentar, mimpi. Bahkan di kelas ketiduran, mimpi. Bisa dibilang seminggu itu 5 kali mimpi seperti itu. Dan jangkanya itu, ya, 1 hari bisa mimpi hingga 3-5 kali mimpi. Bayangkan berapa tersiksanya beliau. Nah, maka yang kemarin sudah saya ceritakan itu, ketika diruqyah memang ternyata benar jin perempuannya itu suka. Karena sering masuk kamar mandi tanpa mengucapkan doa dan hobi bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Maka hati-hati, jangan lama-lama apalagi sampai nyanyi-nyanyi. Nauzubillah. Yang kedua, keinginan yang kuat untuk selalu masturbasi atau onani. Ya. Yang ketiga, merasakan ada bayangan seseorang yang berbaring atau tidur di sampingnya. Biasanya kalau lagi mau tidur tuh, tiba-tiba kok rasanya kayak ada yang nemeni. Nah. Lalu yang keempat, merasakan bayangan yang sama di samping tempat tidurnya. Bayangan kayak orang gitu ya. Nah. Yang kelima, enggan untuk menikah. Enggan untuk menikah, nggak mau nikah. Yang keenam, tidak tertarik dengan lawan jenis. Ini gangguan yang sungguh benar-benar terlalu dan parah biasanya. Kasus-kasus orang yang homo gitu ya, yang suka dengan sesama jenis, itu banyak terjadi di kalangan manusia karena ulah-ulah dari setan. Jelas setan perempuan memanfaatkan tubuh laki-laki dari bangsa manusia untuk menyukai laki-laki dari bangsa manusia yang lain, sehingga dia ikut merasakan kenikmatannya. Ini jahatnya setan. Itu juga sebaliknya, perempuan dari bangsa manusia, ya, lalu yang memasukinya itu adalah setan, laki-laki, maka dibuat suka dengan wanita-wanita lain dari bangsa manusia juga, sehingga seakan-akan yang menyukai sesama jenis itu adalah orangnya, namun hakikatnya disulut dan dikendalikan oleh setan itu sendiri. Yang ketujuh, jika menikah merasa tidak nyaman di saat-saat bermesraan. Dengan pasangannya itu dia nggak suka, sebel, sesek rasanya dan nggak suka aja seperti itu. Yang kedelapan, tidak ada keinginan untuk berhubungan dengan pasangannya secara alami. Jadi terpaksa, cuma didorong kewajiban aja. Dan bahkan ya, ada juga yang, mohon maaf, tidak merasakan kenikmatan ketika sedang bersenggama dengan suami atau istrinya. Nah, ini kasihan, perlu kita bantu juga. Yang kesembilan adalah, ya, setelah berhubungan dengan pasangannya, ya suami atau istri, merasa sedih, sempit dadanya, nggak gairah dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, sering mimpi didatangi seseorang, baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan ya kadang-kadang laki-laki yang melamar, tiba-tiba menikahinya, namun laki-lakinya tidak jelas, atau laki-lakinya itu aja, atau laki-lakinya malah berwujud makhluk yang menakutkan, atau malah terkadang hewan buas yang menikahinya di alam mimpi. Naudzubillah. Sering mimpi juga menggendong bayi. Ya, ini bagi ibu-ibu yang udah nikah bertahun-tahun kok belum punya keturunan.
Ya terkadang ya kalau misal itu ada gangguan jin, ada juga mimpi-mimpi seperti itu. Gendong bayi, tiba-tiba hamil, tiba-tiba keluar bayinya. Kalau kayak gitu, usahakan jangan digendong sama sekali. Banyak kasus yang kami tangani, kasus serupa yang seperti ini. Orang-orang yang seperti itu mimpi tentang bayi, maka jinnya itu bersemayam di area sekitar rahim. Maka jika sudah seperti itu, ditunjuk aja rahimnya, ya, atau suruh mahramnya untuk memegang, lalu bacakan ayat-ayat ruqyah di situ. Berkesinambungan terus menerus, dan juga konsumsi ada herbalnya sendiri untuk membantu proses pemulihan dan kesuburannya. Nah, itu ya. Nah, ada juga mimpi seakan-akan dia itu berada di laut, di sungai, ya, berada di sampan dengan seseorang, baik laki-laki atau perempuan. Nah, ini biasanya kasus-kasus jin dari keturunan. Nah, memang dijodohkan sama mbah-mbahnya dulu dengan anak cucunya. Lalu apa aja sih yang menyebabkan bangsa jin itu bisa cinta kemudian ingin menikahi manusia? Sebab-sebab gangguan jin ya, yang karena mereka itu cinta, antara lain yang pertama karena jin itu sudah turun-menurun dari nenek moyangnya atau dari leluhurnya, dan dijanjikan untuk menjadi pelindung atau malah jadi suami atau istrinya dari anak keturunan leluhur-leluhur yang dahulu. Jika seperti itu, ya, kalau memang ada pusaka jimat yang memang masih disimpan, maka pusaka dan jimat tersebut harus dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, dan kita ucapkan ikrar pemutus, kita tidak mau lagi dengan mereka. Biasanya jin-jin keturunan ini yang membuat anak-anak juga menjadi indigo, sering takut ya, lihat-lihat apa tuh tiba-tiba nangis sendiri, katanya lihat ada penampakan, mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah balik, dia akan suka dan sudah janji setia. Dan kalau sudah suka, susah move on-nya. Sama seperti manusia, ya, kalau udah suka sama manusia yang lain, sama cewek atau sama cowok, susah move on-nya kalau disuruh pisah. Ya sama, jadi kadang proses gangguan jin karena cinta ini butuh keistiqomahan, ketelatenan dan kesabaran, baik dari peruqyahnya maupun dari pasiennya. Ini kasus-kasus jin keturunan ya, jin keturunan. Yang kedua, karena diundang dengan amalan-amalan bid'ah yang nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya itu kalau memang terundang dengan amalan-amalan seperti itu, akan mimpi ular yang membawa mahkota. Nah, itu sering terjadi di antara kasus-kasus pasien kami. Yang ketiga, terundang karena melakukan gerakan-gerakan tertentu dalam ilmu kanuragan, pernafasan, gerakan-gerakan tertentu sehingga jin itu masuk, dia merasa nyaman, merasa suka gitu, dan akhirnya berkomitmen untuk menikahinya. Yang keempat, karena dinikahi atau dinikahkan oleh tukang sihirnya, supaya jin itu menikahi korbannya, agar korbannya tidak menikah, agar korbannya hubungan suami istrinya berantakan. Itu kadang juga dinikahkan oleh tukang sihirnya itu sendiri. Itu tadi ya sebagian sebab-sebab. Sebab yang terakhir ada juga
Yaitu yang kelima adalah cinta karena cinlok gitu ya, cinta lokasi. Misal dia masuk sembarangan atau masuk sembarangan ke kamar mandi tanpa baca doa, tanpa menjaga adab. Tiba-tiba ada jin di situ suka. Atau mungkin pernah kencing gitu, kencing di sembarangan tempat, di hutan atau di mana, di gunung lagi camping gitu. Tiba-tiba ada jin lewat di situ, lihat auratnya, suka, udah masuk. Ngikuti, ya, diikuti. Ketika ada celah sedikit, dia bisa masuk melalui celah organ tubuh yang dibuat maksiat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk penangkalnya, ya, agar jin-jin itu tidak menyukai kita, yang pertama jelas dengan mengokohkan tauhid dan akidah kita. Menjaga ketakwaan kita kepada Allah, menjaga ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan itu apa? Ihsan adalah gimana? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah, ya, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau kita tidak bisa melihat, keyakinan kita itu benar-benar terhujam kuat di dalam hati, ya, bahwasanya Allah selalu menyaksikan kita di setiap keadaan apapun, di setiap kondisi apapun. Itu tadi, menjaga tauhid kita, akidah kita, ketakwaan kita, dan ihsan kita. Yang kedua, dengan memperbanyak baca Al-Quran. Nah, terutama ya Al-Baqarah, karena setan tidak akan memasuki rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dalamnya. Lalu menjaga sholat 5 waktu, itu jelas ya. Menjaga sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan cukup di kamarnya saja, tidak apa-apa. Nah, itu ini bagi yang sudah balik ya, itu haruslah. Bagi anak kecil juga kalau bisa dituntun, dikuatkan pengetahuan agamanya supaya tidak diganggu, supaya jinnya tidak betah. Sholat 5 waktu. Maka mungkin di antara kita ya, atau mungkin di antara saudara-saudara kita yang terkena gangguan seperti itu, ketika dia datang dari masjid, ketika pulangnya serasa ada yang plong, ada yang beban yang sedikit-sedikit hilang. Sendawa itu sebenarnya proses keluar mereka itu. Atau tiba-tiba setelah itu seakan-akan pengen kentut gitu, atau pengen kencing, itu kadang bisa keluar lewat situ. Kalau kita istiqomah, itu energi-energi negatif ya dari tubuh ketika sholat berjamaah dalam masjid, berjamaah di masjid 5 waktu, itu akan keluar dengan sendirinya, dengan izin Allah tentunya. Yang keempat adalah dengan menjaga adab-adab ketika masuk kamar mandi. Ya, di antara adab-adab masuk kamar mandi, yang pertama ya, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ya, kalau bisa jangan masuk kamar mandi dengan keadaan yang gelap, ya, kecuali memang sedang mati lampu, nggak apa-apa. Yang ketiga, jangan berbicara sepatah kata pun di kamar mandi, kecuali memang mendesak dan terpaksa, misal ketinggalan sabunnya atau ketinggalan handuknya, tidak apa-apa. Yang keempat, jangan menyanyi, jangan juga teriak-teriak di kamar mandi. Ya, jadi konser karaoke kamar mandi, tidak perlu. Ntar yang nonton jin laki-laki sama perempuan. Yang kelima, jangan menangis di kamar mandi. Nah, nangis di kamar mandi, malu tuh ada temennya tiba-tiba masuk kamar mandi nangis. Ini banyak anak pondok ini biasanya santri-santri nangis di kamar mandi karena nggak pengen ketahuan. Yang keenam,
Jangan melihat aurat secara berlebihan di cermin di kamar mandi itu terutama ya. Karena itu akan menimbulkan ainul hasad dari bangsa jin. Dan juga membumbungkan syahwat kita sendiri terkadang. Maka tidak perlu melihat aurat secara berlebihan di cermin. Itu malah bisa membuat jin tambah suka juga. Kalau memang ada jinnya gitu ya, sudah ada gangguan jin, tidak perlu lihat-lihat aurat diri. Yang nggak ada juga dilarang gitu ya, istilahnya jangan gitu ya. Apalagi yang sudah ada jinnya, tambah-tambah, tidak usah lihat. Yang ketujuh, jangan bertelanjang saat sebelum masuk kamar mandi atau juga sesudah keluarnya. Jangan sampai telanjang dada. Ini khususnya nasihat bagi para ikhwan, bagi para laki-laki ya, cowok. Kalau masuk kamar mandi, setidaknya masuklah dengan sopan, tetap dengan baju dan menutup aurat. Jangan telanjang dada kalau bisa. Ya. Jangan telanjang dada. Karena kan banyak itu cuma pakai handuk aja. Yang kedelapan, jangan membuang air panas di lubang-lubang kamar mandi ketika menjelang malam terutama. Kalau misal mau membuang gitu ya, nggak apa-apa buang aja tapi dengan membaca basmalah. Insya Allah nggak akan mengenai mereka. Yang kesembilan, pujilah Allah setelah keluar dari kamar mandi. Bacalah doanya ya. Doa yang paling sahih adalah cukup dengan membaca ghufranak. Sudah, ghufranak. Masuk kamar mandi jelas harus dengan doa ya, itu tadi. Nah, itu dengan menjaga adab di kamar mandi. Selanjutnya dengan menjaga adab-adab ketika hendak tidur. Berwudu ya, wudu dulu sebelum masuk berwudu, setelah itu menebas kasur gitu ya, dengan sapu lidi atau dengan sarung gitu, dengan kain. Ditebasi dulu, setelah itu beranjak ke tempat tidur, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau malas banget udah cukup baca ayat kursi saja. Malas lagi, baca udah bismillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Malas banget ya udah siap-siap aja. Dan juga tetap pakai baju yang sopan ketika masuk kamar mandi. Ketika mau tidur. Ketika mau tidur tetap dengan baju yang sopan. Jangan telanjang kalau bisa ya. Jangan tidur tengkurap. Tengkurap nanti bisa dipermainkan oleh setan. Dan kalau misal telanjang itu auratnya bisa dipermainkan oleh syaitan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hati-hati. Selanjutnya ya, untuk penjagaan, jaga selalu 5 fitrah. Jaga selalu 5 fitrah yang ada. Apa 5 fitrah itu? Yang pertama, cukur kumis ya, bagi laki-laki. Mencukur rambut di kemaluan. Mencabuti bulu rambut di ketiak. Lalu juga berkhitan, ya kan? Lalu juga memotong kuku. Itu 5 fitrah ini kalau bagi perempuan ya cukup 3 saja. Potong kuku, cabut bulu ini, rambut di ketiak sama rambut bawah. Ya karena biasanya rambut-rambut itu dan kuku adalah tempat sembunyinya para syaitan. Ya. Yang jelas banyak hikmah di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti jenggot yang disunnahkan untuk dibiarkan tumbuh. Ada juga hikmahnya. Bahkan ada riwayat yang mana dalam riwayat tersebut disebutkan
ketika ada sahabat yang wudu itu ya, bertemu Rasul, lalu kemudian Rasulullah tersenyum gitu. Karena jenggotnya itu tumbuh cuma satu helai. Cuma satu helai saja di dagunya. Kemudian dipotong keesokannya, bertemu lagi sama Rasulullah SAW, ditanya, kenapa kamu motong jenggotnya? Ya, karena engkau telah menertawakanku. Kata Rasul, aku nggak menertawakanmu. Aku senang gitu karena melihat ada malaikat yang bertengger di satu jenggotmu itu setelah selesai wudhu. Wallahu a'lam, ini riwayatnya saya belum menemukan gimana isnadnya. Ya, jadi cukup kita tahu saja, tapi jangan meyakini itu dari Rasul. Yang jelas hikmah jenggot, hikmah atau sunnah Nabi SAW untuk menumbuhkan jenggot itu ada, yang jelas ya. Tapi tentang riwayat ini kita tidak perlu untuk meyakininya sampai sebegitunya ya. Cukup untuk pengetahuan saja kalau ini. Maka begitu juga untuk rambut di ketiak sama yang di bawah ya, atau juga kuku. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk dicukur, dihilangkan, maka di situ juga ada hikmah-hikmah besar lainnya. Bagi para peruqyah ya, bagi para peruqyah yang sudah biasa menangani pasiennya, nah, maka di banyak kasus ya, jin itu bersembunyi di antara area-area tersebut, baik di ketiak sama di bawah dekat kemaluan. Maka tidak heran ya, kalau sudah seperti itu mereka biasanya bandel mencari tempat perlindungan. Nah, itu rambut-rambut tersebut biasanya dijadikan pegangan erat untuk mereka. Nah, maka suruh potong. Yang potong bukan kita ya, bukan peruqyahnya, biar pasiennya suruh potong sendiri. Nah, lalu selanjutnya setelah 3 fitrah itu, untuk perempuan jangan pakai parfum keluar rumah. Tutup aurat dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada lekuk tubuh yang terlihat. Karena Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya syaitan itu mempunyai bagian-bagian atau tempat-tempat khusus di lekuk-lekuk tubuh manusia, terutama perempuan. Mereka suka dengan bau tubuh manusia. Endusan-endusannya insya Allah nanti kita akan bahas tentang kemampuan-kemampuan khusus bangsa jin insya Allah di kesempatan yang lain. Jaga juga zikir pagi petang. Nah, kemudian jangan menyulam alis dipotong, habis itu pakai apa tuh namanya? Tato atau apa itu? Jangan seperti itu. Cukup apa yang sudah Allah ciptakan ya udah syukuri aja. Kita elok dengan apa adanya kita. Seperti itu ya. Jaga wudu selalu di setiap keadaan. Jaga perut kita dari makanan-makanan yang haram atau yang syubhat. Ya demikian, mungkin pembahasan kita tidak terlalu panjang itu ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk menambah khazanah pengetahuan kita, dan semoga kita dilindungi Allah dari kejahatan setiap makhluknya, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Azanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.